Sobat Bedilers, ya kali ini saya ingin membongkar rahasia setting dari salah satu YouTuber terkenal di Indonesia ya. Itu udah ada bacanya. Jadi saya minta setting ke beliau unit saya yang predator abal-abal ini. Dan beliau bersedia men-settingnya untuk mendapatkan akurasi sesuai video-video berburunya yang menakjubkan ya. Jadi mari kita bongkar seperti apa sih settingnya. Oke, sebelumnya saya ceritakan dulu ya. Unit saya ini dibeli dari CP Trisel Indonesia, Predator Tactical 500cc. Pertamanya itu awalnya non regul ya. Cuma ini udah saya ganti partnya, semuanya hampir semua ya, tinggal chamber dan part taktikal saja yang semua yang lainnya sudah diganti ya, seperti tabung, serembong karbon, peredam, hand grip, as popor, semua ya, termasuk ditambahin regulator. Tabung diganti ke DWM komposit. Awalnya unit ini dengan barel aslinya itu cuman bisa mentok akurasi di 50 meter. Itu pun hanya bisa pakai Hercules. Saya coba berbagai mimis, bahkan mimis yang katanya lebih baik dari Hercules, tetap tidak dapat ya akurasinya. Kalau kena 60 meter itu udah hebat banget. Bahkan ada beberapa mimis cuma bisa 30-40 meter akurasinya. Jadi saya tidak puas dengan itu, jadi saya minta setting ke salah satu penyeting terkenal dan saya serahkan semuanya ke dia dan dia bilang nurut saja sama dia, nanti akan puas dengan hasilnya. Oke, saya percaya saja. Semua yang perlu diganti beliau ganti, atau perlu ditambahkan beliau tambahkan ya. Mari kita bahas apa saja yang diganti ya, dan yang dirubah. Yang pertama tentu laras dari beliau, produk beliau sendiri ya. Ini barel khusus untuk slug katanya, alur 12 ya, dan panjangnya beliau minta sebenarnya 60 cm, wajib 60 cm agar akurasinya mudah didapat, tapi saya minta lebih pendek. Sebenarnya saya mintanya kalau bisa 40 cm agar lebih kompak, tapi beliau tidak mau, itu akan menyulitkan untuk mendapatkan akurasi. Jadi negosiasi bolak-balik, akhirnya deal di 55 cm. Jadi ini 55 cm ya. Kemudian peredam diganti dari produk beliau juga ya. Harganya barel ini 975.000 ya, peredam 300.000 ya, begitu ya. Kemudian regulator belum minta wajib pakai spring yang upgrade ya, spring dari Jerman coklat, dan untungnya regulator saya ini sudah memakai spring Jerman yang coklat ya, jadi tidak perlu diganti. Tapi saya tidak begitu tahu apakah di dalamnya diopreknya lagi, mungkin susunan springnya, tapi saya lihat kayaknya ini dibuka ya, saya belum lihat dalamnya, nanti kita lihat. Untuk tekanan OP beliau set di 2000 PSI ya. Kemudian yang ditambahkan lagi adalah plenum. Plenum ini ukurannya 6,5 cm OD32 ya. Ini saya di charge 300.000 ya untuk plenum ini. Kalau saya ukur di dalamnya, volume tambahan ruang ledaknya itu bertambah sekitar 16 cc ya. Dari sini 16 cc. Jadi dari ruang ledak asli dari chamber ini itu sekitar 25. Jadi totalnya ruang ledak itu jadi sekitar 41 cc.
ya bisa dianggap 40 cc lah, berarti itu standarnya ya. Saya lihat juga kalau beliau men-setting misalnya Goblin Extra Big yang udah lebih dari 40 cc, itu tidak beliau tambahkan plenum, artinya memang setting ruang ledaknya sepertinya dari beliau itu sekitar 40 cc ya. Selanjutnya tentang per hammer dan per valve, saya awalnya minta diganti kalau bisa Miss Bumi gitu ya, biar kayak orang-orang meyakinkan gitu. Ternyata setelah beliau cek tidak perlu diganti begitu katanya, karena sudah sangat mencukupi dan tidak menghasilkan recoil. Jadi tinggal disetting saja dari adapter per hammernya, sedangkan per palletnya juga sudah mencukupi, jadi tidak beliau ganti gitu ya. Kemudian speed mimisnya itu 950 ya, fps ya, 950, jadi di atas 950. Saya lihat juga memang untuk setting-setting beliau yang lain itu rata-rata antara 950 sampai 1000 ya, biasanya di bawah 1000. Nah, itu perlu dicatat itu. Dan ini disetting, beliau coba berbagai mimis dan yang cocok adalah Fox 17 grain. Sepertinya akhir-akhir ini beliau memang men-setting unit semua unit beliau itu untuk Fox 17 grain. Memang unik ya 17 grain, karena tidak banyak penjual mimis yang menjual mimis 17 grain, rata-rata 16 lompat ke 18 langsung gitu ya. Jadi ya kita memang jadinya harus beli ke beliau mimisnya ya, kalau mau konsisten dengan setting ini, kalau tidak mau merubah settingnya gitu ya. Ya itu trik marketing lah ya. Untuk biaya settingnya sendiri itu saya kena cas 750.000 ya. Nah itu biaya setting, dan itulah yang harus kita bayar untuk ilmunya ya, gitu ya. Jadi kalau kita setting sendiri kita harus banyak melakukan research ya. Nah dengan membayar itu kita jadi tahu seperti apa settingnya. Lalu bagaimana hasil dari setting tersebut? Nah, seperti biasa ya, beliau tes groupingnya dengan ditembakkan sebanyak 10 kali di jarak 35 meter. Nah, itu groupingnya kurang dari 1 cm ya dengan jarak itu. Ketika saya tes di rumah dengan akurasi yang demikian dan setting tersebut, saya bisa menembak stabil dengan akurasi yang baik dan pressure regulator yang pressure chamber yang tetap stabil itu sekitar 30 kali tembak dari tekanan tabung sekitar 3200, dan OP regulatornya OP chambernya itu mulai turun dari 2000 ketika mencapai tekanan tabung di 2400 ke bawah ya. Jadi hanya dapat 30 kali tembak stabil. Setelah itu karena OP chamber turun, jadinya akurasi sudah mulai tidak sama lagi. Oke, mari kita saksikan ya seperti apa tes akurasi tersebut oleh sang YouTuber terkenal yang men-setting unit ini. Berikut videonya. Pakai Fox 17 green ini mas. Nah kita sepil ke sana groupingnya ya. Sayang set levernya di kiri nih, agak susah saya. Mantap. 17 green mas eh. Nanti kita
kita sepil ke sana mas groupingnya mas. Kecil banget itu. Kalau dilihat dari tele memang kayak lebar ya, cuman kecil itu. Waduh, flare satu mas ya. Mungkin mimisnya yang jelek ya. Tetap masuk ya. Coba kita lihat ke sana. Di bawah ya, yang di bawah pojok kiri. Ya ini mas unitnya mas. Saya tunjukin unitnya. Ini pakai 17 green mas ya. Yang 17 green. Nah ini. Speednya kisaran nanti saya krono lah sekitar 940-an. Kalau pakai yang 15 green 950. Kalau pakai 14 green mungkin 960 ya. Cuman kalau pakai 17 green mungkin 940. Nah, kita lihat groupingnya mas ya. Kita cari puntung rokok dulu. Nah, ini mas, ini kan titik. Ya kan kelihatan ya. Ini titik bidik yang tadi ya. Nah ini loh groupingnya mas. Ada flare satu mas. Mungkin ini mimisnya jelek ini. Nah segini loh mas. Groupingnya ya. Ini seukuran rokok surya lah. Nah itu. Oke Mas Yayan, terima kasih. Larasnya panjang 55 soalnya. Kalau panjang 60 mungkin speednya bisa naik lagi. Tapi itu sudah sangat cukup sih, kalau sangat mantap itu kalau menurut saya. Oke. Nah, itu ya hasil tes dari beliau. Oke ya, mari kita simpulkan. Jadi settingnya itu mulai dari ganti laras. Laras ini panjangnya 55 cm. Tapi yang lebih ideal itu adalah 60 cm ya. Ini laras alur 12 dengan cok dan dibuat lubang oval ya. Gitu. Kemudian setelah itu regulator disetting OP2000 dengan spring Jerman coklat ya. Kemudian volume ruang ledak itu sekitar 40 cc ya, 40 cc. Jadi karena chamber saya ini sekitar 25 cc, beliau tambahkan mungkin maunya sekitar 20 cc ya. Cuman setelah saya ukur dari volume di dalam plenum itu sekitar 16 cc nambahnya ya. Setelah itu hasilnya adalah dicapai speed sekitar 940 atau 950 fps gitu ya, dengan slug 17 grain. Mungkin dengan slug yang lebih ringan akan lebih cepat gitu ya, cuman akurasinya mungkin akan berbeda ya. Dan peredam ini juga berpengaruh ya. Jika tidak tepat maka bisa membelokkan peluru. Oh iya, satu lagi, ini setting adapter perhammer. Dulu saya biasanya pakai setengah gitu ya. Ini kayak 3/4 gitu ya. Jadi sudah ditambah. Jadi cukup kuat tekanan perhammernya sehingga konsumsi anginnya cukup banyak. Dulu setting dulu tanpa plenum dan dengan setting OP2000 juga memakai peluru Hercules, itu saya bisa sampai dapat 60 kali tembak ya, stabil gitu. Sekarang hanya setengahnya tinggal, karena penambahan plenum ini ya menambah konsumsi angin tentunya. Disclaimer ya teman-teman, semua yang saya jelaskan tadi yaitu bisa jadi hanya cocok untuk unit saya ini ya. Setting di unit saya ini, mungkin di setting di unit lain akan berbeda gitu ya. Jadi untuk unit saya yang abal-abal ini KW-nya dari GTX versi generasi 1 ya, kayaknya yang dibuat oleh CP Tracing Indonesia. Cocoknya settingnya seperti itu gitu ya. Mungkin di unit lain akan berbeda ya. Tentu ada racikan-racikan yang khusus gitu ya dari sang peracik gitu. Dan untuk ya unit ini ya ketemu akurasinya bagus di setting seperti itu ya, di parameter-parameter itu. Oke, begitu aja teman-teman.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi sobat bedilers, terutama yang ingin men-setting unitnya sendiri, gitu ya. Jadi bisa mencontoh youtuber terkenal, para huntinger yang punya reputasi yang sudah bagus ya, yang sudah teruji gitu ya. Bagi teman-teman yang ingin merakit unitnya sendiri, ini mudah-mudahan sangat bermanfaat gitu ya. Jadi bisa mulai mencicil beli chamber sendiri, beli laras. Ya juga saya sarankan untuk membeli laras dari beliau, karena sudah banyak sekali huntinger yang menggunakan laras beliau, dan rata-rata mereka puas gitu ya, baik mereka men-setting sendiri maupun disettingkan oleh beliau. Bagi teman-teman yang budgetnya terbatas sehingga tidak bisa membayar biaya setting, ya mudah-mudahan video ini berguna gitu ya. Jadi bisa lumayan ya, 750.000, dan mungkin kedepannya akan naik terus biaya setting itu bisa dihemat gitu ya dengan mengikuti parameter-parameter yang saya jelaskan tadi. Oke, begitu ya teman-teman. Salam satu laras, sukses selalu. Semoga senantiasa bahagia dengan hobi berburunya. Amin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.